Salam Youth GBK Siben. Shalom. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berdiri. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita persatukan hati kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semua kebaikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa atas semua Bapa kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Bapa hari pencurahan Roh Kudus semua Bapa. Kami mau buka hati kami Bapa. Ini setiap hati kami Bapa. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Bentuklah hati kami seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap akan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami akan merasakan kedamaian Tuhan, kami akan merasakan ketenangan Tuhan. Walaupun Tuhan di tengah-tengah Bapa kesesakan kami ada pada saat ini, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau serahkan Bapa hati kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap hati kami akan menyembah-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami Tuhan, di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
setiap hati kami. Kau yang bertata Bapa dalam setiap penyembahan kami Bapa. Kami membuka hati kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Kau bentuk hati kami Bapa seturut kehendak-Mu Bapa. Dalam keadaan apapun kami pada saat ini Bapa, kami mau buka hati kami Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang sering banget beban berat Bapa, Engkau yang meringankan Bapa. Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Apapun setiap kondisi hati kami saat ini Tuhan, kami mau berserah di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu Bapa kami merasakan Bapa kedamaian Bapa. Kami merasakan ketenangan Tuhan. Terima kasih. Karena ya rara basih. Karena ya rara basih. Karena ya rara basih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sama-sama katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kau penuhi setiap hati kami Bapa. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap kami Bapa. Tuhan, saat ini kami mau angkat doa kami Tuhan pada sore hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk tenaga medis di depan sana Bapa. Mereka berjuang Tuhan. Biar Engkau buat mereka tetap berjaga-jaga dan siap sedia Tuhan. Amin. Dalam menghadapi peperangan ini Tuhan, peperangan melawan virus yang ada di negeri kami Bapa. Tuhan, biarlah Engkau juga mengurapi pemimpin negeri kami Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah segala keputusan dan kebijaksanaan Tuhan ada bagi pemimpin negeri kami Tuhan. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan perekonomian Indonesia semakin stabil Tuhan. Amin. Bahkan hari lepas hari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Amin. Kami mau angkat Tuhan doa-doa kami juga Bapa. Kami mau bawa pementoringan youth Tuhan. Kami mau bawa KKA I Care Tuhan. Yes Tuhan. Kau tahu Tuhan, komunikasi kami terbatas di saat-saat seperti ini Tuhan. Tapi kami Tuhan tidak mau membatasi itu Tuhan. Kami mau tetap terus tumbuh di dalam Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih yang Roh Kudus. Doa kami untuk youth yang akan memulai studi maupun menunggu hasil UTS dan juga yang mencari pekerjaan. Kau tahu jerih payah mereka Tuhan. Dan kami percaya hasil yang terbaik akan kami dapatkan Tuhan. Amin. Kami mau terus andalkan Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk cabang youth CBN Tuhan. Dari barat hingga ke timur Indonesia Tuhan. Kau Amen, urapi Tuhan. gereja kami. Kau urapi komunitas kami Tuhan. Amin. Karena kami merindukan komunitas yang berdampak bagi sekitar kami Tuhan. Yes. Yes Tuhan Yesus, biarlah komunitas kami semakin terus serupa dengan Engkau Yesus. Amin Tuhan. Bapak, bila mana Tuhan sore hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap youth yang sudah mendapatkan universitas Tuhan. Ini adalah awal mereka Tuhan untuk meniti karir mereka Bapak. Yes Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan tekad mereka Tuhan hingga akhirnya Tuhan mereka mendapatkan gelar yang mereka inginkan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau penuhi setiap kebutuhan mereka Tuhan.
Engkau tidak tinggal diam Tuhan, karena kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Amin. Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa dan tangan-Mu Tuhan bekerja dalam segala hal hingga mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup Yes kita. Tuhan. Haleluya. Sama-sama youth yang percaya katakan Amin. amin. Boleh saya sapa sekali lagi. Shalom teman-teman youth. Shalom. Bulan ini kita bahas satu kata yang strong banget, yaitu fokus. Fokus membantu kita memperluas kapasitas kita. Jika kita fokus dalam pemuritan, maka area kapasitas kehidupan kita akan diperluas. Kita akan menemukan banyak bakat-bakat yang baru yang selama ini terpendam. Bahkan hal-hal yang kita pikir tidak bisa kita lakukan, kita bisa melakukannya kalau kita fokus dalam pemuritan. Amin. Amin. Yuk kita baca ayat perenungan minggu ini. Ayatnya ada di Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Amin. Happy Sunday, God bless you. Kita menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita melompat-lompat baginya. Amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Yeah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yeah. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yeah, Kau ajaib Tuhan. Come on. Yeah.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Yes, Jesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di sini Tuhan. Amin. Roh Kudus yang manis dan lembut, Kau menjamah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, kami mau buka hati kami di hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Kau manis dan lembut, Yesus. Oh, Kau jamah setiap kami, Kau jamah setiap kami, Yesus. Oh, makasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Bapa. Yes, Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa. Kami mau berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berserah Kasih ya Tuhan. di dalam-Mu. Kau bentuk Bapa hati kami seturut kehendak-Mu Bapa. Kau bentuk hati kami seturut kehendak-Mu. Thank you, Jesus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima Jesus. kasih. Oh. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Yes, Jesus. Kami sembah. Shalom anak-anak muda jemaat yang dikasihi Tuhan di Gereja GPPK CBN. Saya percaya pada hari ini kita semua mau datang ke ibadah youth walaupun online, tapi kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tetap dinyatakan, bahwa hadirat Tuhan boleh memenuhi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Walaupun kita tinggal di rumah, walaupun mungkin kita lihat tempat kita menonton, kamar kita mungkin kecil, tapi gak apa-apa, gak peduli. Karena di mana nama Tuhan ditinggikan, disitulah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan.
Di hari-hari ini saya percaya ada banyak sekali terutama anak-anak muda itu yang komplain melihat situasi seperti ini. Aduh, kenapa sih kok terjadinya di zaman kita saat ini? Kenapa sih kok bahkan yang sekolah pun jadi susah karena belajarnya harus online gitu kan. Yang bekerja pun harus work from home, harus bekerja dari rumah, harus online dan seterusnya. Jadi kita ini sering kali melihat situasi sekitar kita dan kita mendengar ada banyak perkataan-perkataan negatif. Makanya saya mau undang semua youth di GPPK CBN. Ada satu hal yang kita semua bisa lakukan di hari-hari seperti ini, yaitu apa? Keluarkan kata-kata positif dari mulut kita. Yaitu apa? Bersaksi. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika iblis itu berusaha untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa yang sedang berkuasa, yang sedang menguasai dunia saat ini namanya coronavirus. Saya mau kasih tahu saudara, bahwa yang berkuasa itu bukanlah virus corona ini, yang berkuasa itu tetap Tuhan Yesus. Nah, itulah tempat di mana kita itu boleh mengeluarkan kesaksian dari mulut kita. Saya mau kasih tahu, sekecil apapun kesaksian itu, ketika kita perkatakan, saya mau kasih tahu saudara akan melihat kuasa yang luar biasa dari kesaksian itu. Kesaksian saudara itu akan membawa kesembuhan, kesaksian saudara itu akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Ayat yang sangat familiar buat kita semua di Wahyu ke-12 dan bahkan ada lagunya gitu saudara ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan kemudian apa? Oleh darah anak domba. Dan jangan lupa, oleh kesaksian kita. Jadi saudara, keselamatan Tuhan itu akan dinyatakan. Kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Pemerintahan Allah kita akan dinyatakan. Oleh apa saudara? Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Nah makanya saudara, saya mau ajak bahwa apa? Kesaksian itu bukan cuma oleh 1-2 orang. Kesaksian itu adalah bagian kita semua. Kesaksian itu bukan cuma orang yang disembuhkan dari kanker saudara. Kesaksian itu bukan cuma untuk pendeta. Kesaksian itu untuk kita semua, anak-anaknya yang telah diselamatkan. Dan banyak orang, banyak gereja itu yang mendiskreditkan, yang mengucilkan, yang mengabaikan kuasa kesaksian. Makanya jarang sekali mereka itu memberitakan kesaksian. Padahal keselamatan dan kuasa Allah itu dapat dinyatakan oleh kesaksian kita, saudara. Dan problemnya adalah bukan masalah gereja itu kekurangan kesaksian. Problemnya adalah kekurangan orang yang mau untuk bersaksi. Saya ulangi sekali lagi, problemnya itu bukanlah kita kekurangan kesaksian. Problemnya adalah kita kekurangan orang yang mau bersaksi. Di Yohanes pasal yang pertama itu ada cerita orang yang bersaksi, saudara. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Andreas ini saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian ayat selanjutnya katakan ia membawanya kepada Yesus. Saudara, kalau saudara baca cerita ini kok gampang sekali orang itu dibawa kepada Yesus gitu kan. Dikatakan apa? Kami telah menemukan Mesias. Dan cuma dalam beberapa ayat Andreas membawa saudaranya kepada Yesus. Saudara, yang pertama, poin saya yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita semua. Kita itu bisa bersaksi karena kita sudah menemukan Yesus. Jadi yang pertama yang mau saya bagikan kepada saudara semua, bahwa kita itu bisa bersaksi kalau kita sudah menemukan Yesus. Saya mau kasih tahu saudara, bahwa kita itu tidak bisa bersaksi kalau kita sendiri nggak pernah ketemu dengan Yesus. Jadi kita harus mengalami penjumpaan secara pribadi, miliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah yang akan kita saksikan, saudara. Kita bersaksi itu bukan pengalaman orang lain, kita bersaksi itu bukan pengalaman orang tua kita. Kita bersaksi itu karena punya pengalaman pribadi dengan Yesus sendiri, saudara. Dan ada banyak dari anak-anak muda saat ini, yaitu apa? Lahir di keluarga Kristen. Ya kan? Sudah tahu yang namanya Tuhan Yesus. Mereka itu sudah berdoa kepada Yesus, sudah rajin beribadah kepada Yesus. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu mau mengikut Yesus? Nggak bisa jawab, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kenapa harus mengikut Yesus. Saya mau kasih tahu saudara, walaupun saudara lahir di keluarga Kristen sekalipun, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri.
Saudara, saya lahir bukan di keluarga Kristen, dan pada satu hari kami diajak ke gereja, dan saya punya kakak perempuan itu yang tuli, saudara. Dan bayangkan, waktu itu pendetanya berdoa, katakan seperti ini, yang sakit maju ke depan, Tuhan mau memberikan kesembuhan buat saudara semua. Dan dia berdoa, dan kakak saya disembuhkan. Saudara, itu terjadi di depan mata saya, dan saya melihat kesembuhan itu, saudara. Langsung saya nangis, saya berlutut, saya katakan, Tuhan Yesus, saya mau Engkau. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya alami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus sendiri, saudara. Dan saya sungguh heran dengan ada banyak orang-orang Kristen zaman sekarang itu yang gak percaya dengan kesembuhan. Yang gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu masih menyembuhkan sampai pada detik ini. Dan pada akhirnya mereka percaya dengan Yesus itu cuma karena apa? Karena ikut-ikutan, karena mungkin kata orang, dan seterusnya, saudara. Mari kita semua anak-anak muda alami perjumpaan dengan Kristus sehingga kita boleh bersaksi. Saya sangat gak setuju, saudara, ketika dikatakan bahwa orang-orang yang boleh bersaksi itu orang-orang yang sudah melalui kelas yang khusus, kelas teologi atau apapun, saudara. Tapi saya percaya bahwa kesaksian itu untuk semua orang. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kalau ada yang berkata, bersaksi itu bukan panggilan saya, maaf. Itu bukan panggilan saya. Panggilan saya itu cuma sekedar untuk main musik. Panggilan saya itu cuma sekedar untuk nyalam-nyalamin orang. Panggilan saya itu cuma sekedar ini, sekedar itu. Saya mau kasih tahu, saudara, amanat agung itu diberikan tanpa pilih-pilih. Ya, Yesus itu nggak pilih-pilih muridnya yang mana yang lebih vokal gitu kan. Muridnya yang mana yang lebih berani, yang mana yang mungkin agak sedikit takut, sedikit introvert. Saudara, saya mau kasih tahu, amanat agung itu diberikan oleh Yesus untuk semua murid-muridnya. Yaitu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu adalah kita semua, saudara. Kita semua di tempat ini, kita mau menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, cerita yang tadi kalau kita lanjutkan, dikatakan keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, dengan kata lain, Nathanael ini tipe orang yang ngeyel kalau kita itu bersaksi kepadanya, saudara ya. Kadang kita bertemu orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mungkin di pikirannya itu sudah dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, saudara. Mungkin sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan pandemi virus corona ini untuk terjadi saat ini? Dan kadang, saudara, sebagai orang Kristen yang kita kedepankan itu selalu adalah debat, teologi, aturan-aturan, larangan-larangan, orang Kristen itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Saya mau kasih tahu, saudara, pada akhirnya banyak orang-orang di luar sana itu yang sangat anti dengan kekristenan. Karena mereka itu sudah punya pola pikir yang negatif. Malah lucu, ada hamba Tuhan itu yang sukanya itu selalu menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain. Nah, itu saya nggak ngerti, saudara. Kenapa? Karena orang yang belum percaya Yesus itu akan mengetawakan, saudara, akan melihat, wah, ada perpecahan terjadi di dalam tubuh Kristus. Saudara, mari kita kedepankan kasih Tuhan. Mari kita kedepankan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita kedepankan bagaimana Tuhan itu sayang sama kita, sehingga dia mati untuk kita, sehingga dia selamatkan kita dari dosa, dan dia bawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita fokus, kita kedepankan itu semua. Jadi kalau ketemu orang-orang yang ngeyel seperti ini, apa yang kita lakukan kepada mereka? Ayat ke-47 katakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Saudara, lihat siapa? Lihat Yesus itu sendiri. Saudara, mari. Poin saya yang kedua, saudara, saya mau bagikan. Kesaksian kita harus berfokus kepada Yesus. Kesaksian kita harus berfokus kepada Yesus. Mari kita fokuskan. Kita fokuskan kesaksian kita, penginjilan kita kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Jadi fokusnya itu bukan masalah teologi, siapa yang paling benar, yang mana yang salah, yang mana doktrin palsu, yang mana nabi palsu, dan seterusnya. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Di Roma pasal ke-14 itu ada debat orang-orang Kristen di mana apa? Di mana mereka itu memperdebatkan
apakah orang Kristen itu boleh seperti ini, boleh seperti itu. Bahkan ada yang bilang, apakah orang Kristen itu harus vegetarian, gak boleh makan daging, dan seterusnya. Itu ada semua di Roma 14, saudara. Tapi firman Tuhan itu katakan daripada saling tuding, mendingan kita itu gak usah memperdebatkan masalah-masalah perbedaan. Karena kekristenan itu bukan bicara tentang siapa yang paling benar. Kekristenan itu berfokus pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Mari dan lihatlah siapa Yesus Kristus itu. Jadi anak-anak muda GPPK CBN, mari. Kalau dulu nggak ada orang yang bawa saya kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus ini, saya nggak akan bisa berdiri menyaksikan kehidupan saya kepada saudara semua pada saat ini. Kita mau bersaksi, sekecil apapun itu, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, bersaksi. Katakan kepada orang siapa Yesus Kristus itu. Bawa mereka untuk melihat siapa Yesus Kristus itu. Amin. Cerita selanjutnya, saudara, saya yakin kita semua pernah baca cerita ini. Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya gitu kan, sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah kemudian saya lompat langsung ya. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, hah? Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Kenapa dia sekarang bisa melihat gitu kan? Ada yang berkata, oh iya benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, ia cuma mirip, serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Akulah itu, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku basuh diriku, aku dapat melihat. Sangat simpel, saudara. Dia cuma bersaksi. Dia menceritakan apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupannya. Lalu ketika orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek, jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Saudara lihat jawabannya sama ya. Dia itu nggak sekolah teologi, saudara. Dia barusan mengalami Yesus. Apa yang dia ceritakan adalah pengalaman pribadinya dengan Yesus. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu apa? Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Berbicara tentang Yesus. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang pendosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah debat, saudara. Timbullah pertentangan di antara mereka. Ini kan lucu, saudara ya. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya, bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Nah saudara, kalau baca cerita ini, itu kita akan merasa lucu sekali. Kenapa? Bayangkan saudara, ini nggak tahu apa-apa. Saudara barusan mengalami Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara disembuhkan dari butamu. Dan kemudian saudara ketemu orang berkata, ini bukannya si ini ya? Saudara berkata, iya betul. Oh, bukan, mungkin cuma mirip katanya. Kemudian di bawah orang-orang Farisi datang. Oh, ini bukannya si ini ya? Oh iya betul, ini aku. Loh kok bisa melihat? Oh karena Yesus melakukan ini kepadaku. Dan kemudian dia katakan, oh tapi Yesus itu bukan datang dari Allah. Yesus itu tidak memelihara hari Sabat. Yesus itu orang berdosa. Dan seterusnya. Kemudian mereka masih nggak percaya, dipanggil orang tuanya, saudara. Orang tuanya ditanya, ini anakmu bukan? Ini anakmu yang buta, kenapa sekarang bisa melihat? Saudara, saya jadi itu anak juga bingung, saudara. Ya, saya melihat mereka, saya akan katakan, ini saya yang buta, apa kamu yang buta gitu kan? Masa ngelihat begini aja nggak bisa? Ini saya loh, ini saya gitu kan. Jadi yang buta siapa gitu sebenarnya? Nah saudara, saya sangat suka sekali ketika orang-orang Farisi berkata, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Apa jawab orang buta ini, saudara? Apakah orang itu, Yesus, orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudara, saya mau kasih tahu, kesaksian itu kita saksikan apa yang kita tahu, bukan apa yang kita tidak tahu. Poin saya yang ketiga, saudara, kita saksikan apa yang kita tahu, bukan apa yang kita tidak tahu. Saya mau kasih tahu kesaksian itu untuk semua orang, bukan cuma orang-orang yang belajar teologi. Orang ini nggak sempat sekolah Alkitab, saudara. Orang ini barusan disembuhkan oleh Yesus. Tapi dia bisa ceritakan kepada orang lain apa yang dia alami dengan Yesus.
Ketika orang katakan, oh tapi Yesus itu begini, Yesus itu begitu, dia katakan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kamu ngomong apa. Yang aku tahu, Yesus sudah selamatkan aku, Yesus sudah sembuhkan aku. Itu yang aku tahu. Saudara, saksikan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kesaksianmu, sekalipun kamu cuma tahu bahwa apa? Aku dulu buta, sekarang aku bisa melihat. Aku dulu buta rohani, sekarang aku bisa melihat. Karena aku menerima Yesus. Walaupun saudara cuma tahu itu, walaupun saudara cuma tahu Yohanes 3:16 gitu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun saudara cuma tahu satu ayat itu, tapi saudara saksikan apa yang saudara tahu. Bukan apa yang saudara tidak tahu. Saudara, di seluruh dunia pada saat ini orang-orang Kristen merayakan hari Pentakosta ya. Dan hari ini hari Pentakosta, saya percaya kita semua itu mengingat kejadian yang terjadi di Kisah Rasul 1 dan 2, di mana Yesus katakan sebelum dia naik surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya satu hal, saudara. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, itu bukan cuma masalah kita berbahasa roh, tetapi bagaimana kita itu dipenuhi untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, dimanapun kita berada. Lah kalau ada orang Kristen yang merasa saya ini sudah dipenuhi Roh Kudus luar biasa, tapi nggak pernah menjadi saksi Kristus, itu buat saya tanda tanya besar, saudara. Gimana bisa dia dipenuhi Roh Kudus tetapi tidak menjadi saksi Kristus? Sedangkan Yesus itu berkata kepenuhan Roh Kudus itu adalah untuk memakai engkau menjadi saksi. Jadi poin saya keempat, kesaksian kita adalah hasil dari kepenuhan Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8 tadi tidak mengatakan, oh kamu belajarlah debat sebanyak-banyaknya sehingga kamu bisa jago dalam berdebat dan membawa orang kepadaku. Enggak. Alkitab katakan apa? Kamu dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksiku. Kamu saksikan apa yang menjadi pengalaman dalam hidupmu bersama dengan Tuhan. Di Kisah Rasul pasal ketiga, saudara, ada satu cerita di mana ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa Petrus dan Yohanes itu bukanlah orang-orang lulusan sekolah teologi, saudara. Mereka ini orang yang tidak berpendidikan, Alkitab katakan. Dikatakan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, perhatikan, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Jadi mereka mendatangkan semua ahli. Kenapa? Karena mereka mau berdebat, saudara. Ya. Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Nah saudara, perhatikan, ini adalah hasil dari kepenuhan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, perhatikan baik-baik, kalau Petrus itu berusaha untuk pakai alasan teologi, saudara, mereka ini ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka ini pasti bisa lawan. Mereka punya, oh ayat ini bilang, ayat ini berkata seperti ini, dan seterusnya. Mereka itu pasti bisa berdebat. Tapi apa yang Petrus lakukan, dia tunjuk orang yang disembuhkan itu, saudara. Dia tunjuk orang itu dan dia katakan, orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Saudara lihat, kalau kita pakai alasan teologi, itu pasti akan ada orang yang membantah. Itu saya yakin. Tapi kalau kita pakai kesaksian, nggak ada orang bisa bantah sama sekali, saudara. Kalau ada orang katakan kepada saya, kesembuhan itu bohong. Saya mau kasih tahu, saya alami kesembuhan. Saya lihat bagaimana kakak perempuan saya itu disembuhkan. Saya melihat bagaimana saya sendiri itu disembuhkan dari penyakit saya. Saya melihat ada banyak sekali saya saksikan kesembuhan terjadi di depan mata saya.
Saudara, kalau pakai alasan teologi, mereka pasti bisa lawan. Tapi kalau saudara tunjukkan kesaksian itu, maka nggak akan ada yang bisa bantah sama sekali, saudara. Karena yang mengalami adalah kita, bukan mereka. Kita yang mengalami sendiri. Anak-anak muda di GPPK CBN, ada banyak sekali kesaksian yang bisa saya saksikan kepada saudara semua. Mungkin sedikit kesaksian yang Pak Hendrawan sering ceritakan kepada saudara semua di tempat ini. Yaitu apa? Satu hari saya sedang ikutan doa pagi di gereja ini. Dan kemudian setelah saya keluar, saya waktu itu baru menjadi orang percaya, saudara. Dan Pak Hendrawan datang kepada saya. Pak Hendrawan waktu itu nggak kenal sama saya. Dan Pak Hendrawan bernubuat. Katakan, Tuhan itu berbicara kepada saya tentang kamu. Bahwa kamu akan memenangkan perlombaan. Dan Tuhan akan kirim kamu ke luar negeri. Karena Tuhan mau pakai kamu ke luar negeri. Itu saya masih ingat sekali nubuatannya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya memenangkan perlombaan Olimpiade Fisika. Saya dikirim sampai ke tingkat internasional. Saya dapat beasiswa ke Singapura. Dan sekarang, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan pakai saya untuk menjadi saksinya. Untuk memenangkan banyak orang di Singapura. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sama, saudara. Karena Tuhan saya dengan Tuhan saudara itu sama. Saudara, Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dia bisa berikan pengalaman-pengalaman yang indah ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita bikin komitmen pada sore hari ini. Untuk apa? Kita mau menjadi saksi Kristus. Ada amin. Anak-anak muda dimanapun saudara berada, kalau boleh saya mau ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada saat ini, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang saudara mau berdoa, Tuhan, aku mau Engkau pakai untuk menjadi saksimu. Saudara, kalau saudara mau, saya mau ajak saudara untuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Yuk. Kita katakan, Tuhan, pakai aku menjadi saksimu, aku mau bersaksi. Saudara, di hari-hari pandemi seperti ini, saudara, kebanyakan yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal negatif. Tapi saya mau ajak kita semua, mari kita saksikan kebaikan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini ada banyak sekali kesaksian terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu akan memberkati orang lain. Kesaksian saudara akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan Kau boleh pakai anak-anak-Mu, anak-anak muda di tempat ini, di GPPK CBN Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Kami mau menyaksikan, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menceritakan kepada orang bagaimana kami sudah menemukan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan untuk membawa orang melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita semua, yang mau untuk membawa kita keluar dari belenggu dosa. Tuhan, Kau memenuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di hari Pentakosta seperti ini, mari kita angkat tangan kita terima kepenuhan Roh Kudus. Terima, buka mulutmu, mari kita berdoa di dalam Roh. Syurata karaba karaba syariat takalabalabaran takurida baba karaba syariat. Syirata kalabalabaran takurida baba karama syaridiora takurida baba karama syariat. Saya percaya bagaimana rasul-rasul dipenuhi pada hari Pentakosta, kemudian mereka menjadi saksi. Ketika Petrus berkhotbah dikatakan 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus Kristus. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini boleh dipakai. Kemanapun kami pergi Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, perkataan kami akan memuliakan Engkau. Perkataan kami akan menjadi kesaksian yang membawa banyak orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara semua telah diberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat sore hari ini, buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Evangelis Bernard Ricardo dari Singapura. Kita bersyukur bahwa kita percaya melalui firman kebenaran yang disampaikan sore hari ini, setiap youth GBPK CBN diberkati, dikuatkan, dan dibangun agar hari-hari ini ada begitu hebat, begitu mulianya Tuhan ketika setiap anak-anak youth GBPK CBN belajar berani untuk bersaksi. Bagaimana untuk bisa memiliki kesaksian tadi sudah diajarkan buat teman-teman youth GBPK CBN. Terima kasih buat Evangelis Bernard Ricardo. Terima kasih juga buat tim Lewi GBPK CBN Youth. Kita bersyukur hari ini kita sudah boleh memuji, menyembah, meninggikan, memuji nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhirnya kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebenaran-Mu, buat kesaksian-kesaksian yang begitu hebat melalui hamba-Mu Evangelis Bernard Ricardo dari Singapura yang menguatkan, yang membawa kabar baik, betapa hebat kesaksian anak-anak Tuhan untuk memberkati dunia ini. Terima kasih Roh Kudus, sungguh kami bersyukur. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak youth GBPK CBN dimanapun mereka berada, dan buat setiap anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini. Kami memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Bagi teman-teman youth yang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan sedang buka jalan. Tuhan sedang memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap pribadi anak-anak youth GBPK CBN. Ada roh yang bernyala-nyala, ada hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan mulai dari masa muda mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore hari ini. Kami berkati Tuhan Gembala dan Ibu Gembala Sidang GBPK CBN. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Oh, berkat kesehatan, berkat umur panjang ada pada mereka. Terima kasih, kami berkati setiap anak-anak youth GBPK CBN, baik yang ada di Sidikalang, yang ada di Lampung, yang ada di Manado, yang ada di Magetan. Tuhan, kami berkati mereka. Kami berkati mereka. Bangkitlah Roh-Mu, oh, di dalam setiap pribadi anak-anak youth GBPK CBN dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami berkati Indonesia. Kami berkati pemerintahan Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat dalam memimpin Indonesia ini, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur sore hari ini. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus
sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang percaya. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.